Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya bisa maju untuk memimpin berdoa. Siap, Praksika berdoa. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahman. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Amin. Berdoa kepada Pak Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik. Nah, sebelum memulai kegiatan sesuatu, kita itu harus berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar kita itu diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita belajar ataupun dalam melakukan segala sesuatu. Baik, bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu sebelum kita lanjut, apakah ada yang tidak berangkat? Silahkan kalian tengok kanan kiri terlebih dahulu. Siapa yang nggak berangkat? Fai. Izin ya? Izin. Oh ya. Baik, selanjutnya apakah tadi udah pada sarapan nih? Terus sebelum berangkat udah pamitan kepada orang tua? Sudah. Baik. Selanjutnya sebelum lanjut kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya silakan berdiri. Berdiri semua.
Ya. Berdiri menghadap ke depan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nyanyi bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kita satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini merupakan bentuk jiwa kita nasionalisme, membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, yaitu negara apa? Indonesia. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan membuat kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan kelas. Jadi ini nanti saat kita kegiatan pembelajaran, kita buat kesepakatan. Siapa yang pengen mengajukan kesepakatan pertama? Boleh makan nggak waktu pembelajaran? Tidak. Peraturan pertama tidak boleh makan. Boleh minum tidak? Tidak. Baik, tidak boleh minum. Boleh ngobrol sendiri? Tidak. Tidak. Boleh ngobrol sama temannya? Tidak. Boleh jalan-jalan mengganggu temannya? Tidak. Terus boleh sering izin ke kamar mandi enggak? Tidak. Baik, kalau gitu ada 5 kesepakatan. Yang pertama apa? Tidak boleh dan minum. 2, tidak boleh ngobrol sendiri. Tidak boleh ngobrol sama teman. Yang keempat, tidak boleh jalan-jalan mengganggu teman. Yang kelima, tidak boleh sering-sering izin ke kamar mandi. Sip, bisa dipraktekkan ya. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Masih ingat? Baik, Bapak akan tanya. Kelompok padi. Apa simbol Pancasila yang kelima? Sip, padi dan kapas. Terus selanjutnya untuk yang kelompok ini. Apa simbol sila-sila Pancasila yang kedua? Rantai. Selanjutnya yang kelompok ini. Apa simbol dari sila Pancasila yang keempat? Banteng. Terus untuk kelompok yang ini, apa simbol sila-sila Pancasila yang pertama? Bintang. Bintang. Untuk kelompok terakhir, apa simbol sila-sila Pancasila yang ketiga? Baik, jadi ini nanti kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang telah kalian sebutkan. Ini apa? Bintang. Ini rantai. Ini pohon beringin. Ini banteng. Ini padi dan kapas. Baik. Setelah ini mari kita untuk lanjut ke materi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, tadi pagi waktu bangun udah sholat subuh belum? Belum. Terus
waktu mau makan sarapan tadi udah baca bismillah, udah berdoa? Udah ya? Udah. Lah, itu merupakan salah satu praktek nanti. Kalian sudah mempraktekkan dari salah satu sila Pancasila. Sekarang juga Bapak bertanya, apakah di sekitar kalian atau kalian pernah mendengar namanya kenduren? Kenduren atau kenduri biasanya itu dilaksanakan sama bapak-bapak. Terus di situ biasanya bentuk bersyukur kita mengundang tetangga-tetangga kita untuk memberikan sedekah pangan. Tahu? Tahu. Selanjutnya, nah di dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kita atau kalian semua itu bisa kurang besar ya? Kelihatan? Nah, itu nanti diharapkan kalian itu dapat yaitu mengelompokkan perilaku sesuai dengan bunyi sila-sila Pancasila. Nah, nanti kalian itu dapat mengelompokkan, oh, si ini nih, dia melakukan perbuatan seperti ini. Dia itu masuknya di sila berapa sih? Terus setelah itu nanti melalui kegiatan, kalian itu dapat mengevaluasi. Contohnya, si A ini melakukan perbuatan seperti ini. Oh, ternyata perbuatannya itu kurang tepat. Seharusnya yang dia lakukan itu sesuai sila-sila Pancasila itu si A melakukan hal ini atau Bilqis melakukan perbuatan ini. Oh, seharusnya Bilqis itu yang dilakukan menolong orang, membantu temannya, seperti itu. Bisa dipahami? Nah. Selanjutnya, siapa yang oke, baik. Setelah itu nanti kita dalam pembelajaran ini ada beberapa kegiatan. Setelah ini nanti Bapak akan menyampaikan materi melalui PowerPoint. Nanti kalian Bapak minta untuk membaca. Setelah itu nanti kita akan melakukan diskusi dengan LKPD. Setelah itu Bapak punya game edu play. Nah, setelah itu nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi. Gimana? Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut. Yang pertama, siapa yang kelompok yang mau baca? Kelompok beringin. Salah satu dibaca. Baik, sila Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, warisan dari leluhur. Berarti itu nilai-nilai kebaikan. Jadi kita semua dari sejak masih kecil, masih SD ini kelas 3, kita sudah ditanamkan. Kita untuk mempraktekkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, kelompok 1, bintang. Silakan dibaca. Tuhan yang Maha Esa, berdoa dan bersyukur setiap hari, toleransi beragama, menjaga lingkungan selalu. Baik, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Prakteknya gimana sih? Gimana prakteknya? Yaitu nah, kita tadi udah berdoa kan sebelum pembelajaran? Sudah? Ada yang belum enggak tadi? Udah semua ya? Itu merupakan kita sudah melakukan salah satu praktek dari sila-sila Pancasila. Terus yang kedua, toleransi beragama. Misal, di daerah kalian ada yang sedang melakukan kegiatan. Nah, biasanya di daerah kayak Baturaden. Tahu kan?
Nah, di sana itu ada kegiatan namanya sedekah bumi. Nah, kita sebagai orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengejek atau kita akan mengikuti terus memberikan apresiasi? Ya, mengikuti dan memberi apresiasi. Kita nggak boleh menghalang-halangi, bahkan mengejek tradisi tersebut. Ataupun ada teman kalian yang mungkin tidak seagama dengan kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Harus mengucilkan dia atau kita merangkul dia untuk bermain bareng? Apa? Iya. Terus yang selanjutnya terkait menjaga lingkungan ciptaan Tuhan. Misal, seperti di sebelah ini kan ada sungai ya. Nah ini kan juga ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan ya. Kita menjaganya bagaimana? Membuang sampahkah ke situ? Ataukah kita mengotori di situ? Apa kita membuang sampah di tempat sampah atau mengambil ini sampah-sampah yang ada di situ? Mengambil sampah-sampah, terus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kelompok rantai. Dibaca. Ya, silakan dibaca. Menolong sesama yang membutuhkan, menghindari sikap yang membedakan, sikap sopan dan ramah. Baik. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang bisa memberi contoh? Yang menolong sesama yang membutuhkan. Memberi contoh. Contoh. Bapak keberatan membawa barang. Apa yang kalian lakukan? Membantu. Nah, terus misal kelompok banteng. Ini dia keberatan membawa koper gede nih, udah satu kelompok keberatan. Apa yang kelompok lain lakukan? Iya, ada yang bisa memberi contoh lain. Sabrina, Bilqis bisa memberi contoh. Misal, Bilqis sedang naik sepeda, rantainya putus. Ada temen Faiz itu lewat. Apa yang dilakukan? Faiz, apa yang kamu lakukan? Menolongnya gimana? Membantu memasangkan rantai kembali. Kalau tidak nanti Faiz mendorong sepedanya Bilqis. Terus selanjutnya menghindari sikap yang membeda-bedakan. Sikap yang membeda-bedakan itu bagaimana? Siapa yang bisa memberi contoh? Ayo, kelompok banteng. Membeda-bedakan. Ini Bapak bukan dari Banyumas, bukan dari Purwokerto Lor. Kalian dari Purwokerto Lor. Lah, terus kalian itu tidak mau berteman sama Bapak. Itu membeda-bedakan enggak? Iya, itu merupakan contoh membeda-bedakan. Nah, ini kelompok padi dan kapas. Sekarang bersikap sopan dan ramah. Bisa memberi contohnya enggak? Ada Bapak Ibu guru. Apa yang kalian lakukan saat lewat di depannya? Permisi. Iya, permisi. Selain permisi ada enggak? Membungkukkan badan. Terus gini. Iya, bersalaman. Selain itu apa? Mencium tangan. Sekarang yang sila ketiga. Kelompok yang belum baca, kelompok berapa? Padi dan kapas. Silakan dibaca salah satu. Ayo Mas, dibaca Mas. Ya. Pengenalan sila ketiga Kesatuan Indonesia. Partisipasi. Dalam kegiatan gotong royong. Terus menjalin persahabatan antar. suku. Yang ketiga, Menghargai keragaman budaya. baik. Sekarang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Bapak mau tanya kelompok 1.
Nah, di kelas, di sekolah ini ada kerja bakti bersama. Terus kalian malah di kelas. Itu bentuk contoh dari gotong royong bukan? Bentuk gotong royong itu yang bagaimana? Membantu kerja bakti di sekolah. Terus kita membersihkan kelas bersama-sama. Terus apabila kok ada di desa atau di rumah itu Bapak Ibu kalian bersih-bersih, kalian harus membantu. Itu termasuk dari bentuk gotong royong. Menjalin persahabatan antar suku. Nah, seperti apa yang Bapak katakan tadi. Ada teman kalian yang dari luar Jawa, bukan luar Banyumas lagi, luar Jawa. Mungkin dari Kalimantan. Nah, apa yang harus kalian lakukan apabila kalian mempunyai teman luar daerah, luar dari pulau? Menghargai. Terus kalian cuma menghargai, terus kalian kucilkan? Tidak, kalian harus mengajak dia untuk berteman baik. Selanjutnya, menghargai keragaman budaya. Nah, teman kalian dari Kalimantan pasti budayanya berbeda ya. Nah, mungkin di sini itu saat pagi kalian itu sholat, terus berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum berangkat pamitan. Nah, nanti beda dengan daerah yang lain. Mungkin teman-teman kalian yang dari daerah lain itu setelah sholat beribadahnya beda, bukan sholat lagi. Itu. Sekarang yang nomor 4, yang belum baca kelompok udah semua ya. Ayo, kelompok bintang lagi. Aktif berpartisipasi dalam musyawarah, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Baik, aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Terus yang kedua, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Nah, di sini ketua kelasnya siapa? Iya. Nah, dalam pemilihan ketua kelas, kalian aktif untuk berpartisipasi memilih. Nah, kalian memilih, saya milih Bilkis, saya milih Siva. Nah, terus setelah kita aktif berpartisipasi, kita harus menghargai pendapat orang lain. Mungkin dari teman kalian itu ada yang beda waktu milih ketua kelas. Nah, mungkin Faiz memilihnya Siva, Abbas memilihnya Bilkis. Kalian nggak boleh terus berantem. Ya harusnya Siva, harusnya Bilkis. Kalian nggak boleh seperti itu. Itu merupakan praktek dari sila keberapa? Keempat. Baik, sekarang yang terakhir, Bapak yang bacakan. Pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu prakteknya bersikap adil dalam pemenuhan musyawarah, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Nah, misal nih, di rumah kalian ada kegiatan sosial, seperti kita yang pernah lakukan waktu Ramadan, waktu kita buka bersama, sebelum buka bersama yang kita lakukan, yaitu berbagi makanan takjil. Nah, itu sudah merupakan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, pengamalan sosial yang pernah kalian lakukan apa aja? Sila pertama udah belum ya? Apa? Kalau ada yang mengejek nama orang tua itu perbuatan yang salah. Nah, biasanya nih yang sering mengejek orang tua, mungkin namanya ataupun pekerjaan orang tua, itu perbuatan yang salah. Ya, tidak boleh. Karena apa? Yang pertama, kita tidak sopan. Nah, tadi udah dijelaskan kan? Kita harus sopan.
di depan guru kita harus nunduk, apalagi di depan orang tua. Kita harus menghargai, kita nggak boleh mengejek orang tua. Selain itu nanti kita akan masuk di bagian poin ini. Menghindari sikap yang bisa menyakiti orang lain. Lah, kalian sakit nggak hatinya kalau orang tua kalian diejek? Nah, oleh sebab itu kita jangan mengejek orang tua ataupun pekerjaan orang tua. Kita nggak boleh ejek-ejekan. Baik, bisa dimengerti? Oke, sebelumnya Bapak ingin mengajak ice breaking. Nah, pernah tepuk wong Banyumas? Prok 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 inyong inyong, prok 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 rika rika, prok 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 enyong rika, prok 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 wong Banyumas, prok 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 Banyumas better. Bisa? Yuk, tepuk wong Banyumas. Rika rika, enyong rika, wong Banyumas. Banyumas is the best. Is the best apa better? Is the best. Better apa is the best? Is the best. Kita ganti, kita ulangi. Tepuk wong Banyumas. Inyong inyong. Rika rika. Enyong rika. Wong Banyumas. Banyumas is the best. Udah semangat? Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian melakukan game. Namanya jeng 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 jeng. Kebalik. Kelihatan? Nah, ini nanti jatuh. Kalian ambil di dalam kotak ini. Di dalamnya ini ada praktek dari pengamalan sila-sila Pancasila. Lah, itu nanti kalian masukkan. Contoh berdoa sebelum belajar dan saat sesudah belajar. Itu pengamalan dari sila keberapa? Nanti kalian masukin. Gini. Misal, ini misal. Seret. Nanti gantian. Satu kelompok maju, nanti set dibaca lagi. Ini sila berapa ya? Nanti masuk. Paham? Oke, nanti satu kelompok bisa beda-beda. Mau dibeda-beda atau disama? Beda-beda ya. Nanti berarti satu kelompok bisa sila 1, sila 5, 4, 2, 3. Sekarang tadi yang paling semangat dalam ice breaking kelompok Padi Kapas maju dulu. Ayo. Kalian pilih. Kalian pilih yang masuk. Kalian pilih. Kalian pilih yang mana? Terlalu jauh ya ini ya? Bapak pegangin. Nah, dibaca. Udah, itu masuknya yang apa? Nah, dibaca masuknya apa? Dimasukin. Kalau udah, dimasukin. Nah, berapa? Nah, sebelumnya kalian baca dulu. Nah, dibaca yang keras. Apa? Menjaga lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, sila keberapa? 1. Ya, masukin. Ini tadi siapa? Dibaca dulu. Berdoa sebelum belajar dan saat sesudah belajar. Sila keberapa? 1. Masukin. Ini siapa tadi yang belum dibaca? Diambil dulu, dibaca dulu. Menjunjung tinggi keadilan. Sila berapa? 5. Oke, masukin. Ini satunya lagi siapa? Bersikap adil kepada seluruh siswa. Iya. Sila berapa? Oke, sila 5. Oke. Sekarang
Silahkan duduk kembali. Selanjutnya kelompok yang semangatnya nomor 2. Tadi kelompok banteng. Ayo maju. Semua. Set, set, set. Nah, kita harus cepat. Dibaca yang keras. Supply. Itu sila keberapa? Sila keberapa? Sila berapa ya? Oke, masukin. Sip. Selanjutnya dibaca yang keras. Berdoa sebelum makan dan saat sesudah makan. Itu sila berapa? 1. Oke, masukin. Selanjutnya Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. sila berapa? 3, masukin. Selanjutnya Lalu bersikap sopan dan ramah kepada orang lain dan menurut. sila berapa? Masukin. Iya, silakan duduk kembali. Selanjutnya yang nomor 3 semangatnya kelompok. Ayo, bintang. Dibaca yang keras. Selalu bersikap sopan dan ramah kepada guru saat di sekolahan. Sila berapa? 1. Sila 1. Selalu sikap sopan dan ramah kepada guru saat di sekolah. Sila berapa? 2. Masuk. Siapa? Memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan. Sila berapa? Masuk. Selanjutnya. Ya, kamu. Ikut membersihkan lingkungan saat ada kegiatan gotong royong. Sila berapa? Sila ke 3. satu lagi yang belum. Siapa ini? Siapa? Siapa yang mau? Cuit. Yuk. Cuit. Ayo, langsung. Ini nih. Iya. Kita membeda-bedakan pada orang lain yang memiliki perbedaan. Apa itu? Sila berapa? Masukin sila 2. Baik, silahkan duduk. Nih, tinggal 2 nih. Sebenarnya semua semangat tadi. Semua semangat. Ayo. Kelompok pohon beringin. Pilih. 1 orang 1. Langsung dibaca. Apa? Menjalin persahabatan antar suku. Sila berapa? 2. Masuk. Sila 2. Selanjutnya dibaca. Siapa yang mau baca? Kita menjalin suku lain. Sila berapa? Masuk. 3. Mana 3? Iya betul. 3. Ser. Ya, selanjutnya. Menghargai keragaman budaya. Sila berapa? Sila berapa? Sila berapa? Coba lihat. Masuk. Mana sila 3? Iya, betul. Selanjutnya. Aktif dalam menyampaikan pendapat di kelas. Sila berapa? 4. Iya. Silakan duduk kembali. Kita sambut nih kelompok terakhir yang paling semangat, tidak kalah semangatnya. Ayo maju, kelompok rantai. Pilih. Satu. Dibaca, Abbas. Menjadi sikap yang bisa menyakiti orang lain. Sila berapa? 5. Masuk. Mana 5? Sip. Selanjutnya. Menghormati perasaan Hak-hak orang lain di lingkungan. Sila berapa?
Oke, masuk. Selanjutnya dibaca. Melaksanakan pemilihan ketua kelas. Sila berapa? Oke, baik. Selanjutnya. Menjalankan hasil kesepakatan bersama seperti tiket kelas. Baik, masukin. Sila berapa? 4. Dah, duduk kembali. Nah, kalian ini di sini tadi sudah memilih atau menyesuaikan praktek-praktek sila Pancasila. Nah, udah tahu ya, apa sih contoh-contoh sila-sila Pancasila, prakteknya itu gimana? Udah pada tahu kan? Sebelum makan, sesudah makan harus berdoa. Itu termasuk dari penerapan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk bermain EduPlay. Sebentar dulu, Bapak akan menyambungkan terlebih dahulu. Iya, menyambungkan ke WiFi. Sabar. Masih semangat? Ini nanti prakteknya sama seperti biasanya. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa? Ayo, langsung persiapan. Bersikap sopan santun merupakan praktik sila Pancasila ke sopan santun. 2, apa berapa? 3. Kita cek. 3. Salah. Kelompok 2. Menghormati keberagaman agama merupakan praktek sila Pancasila ke A5, B3, C1. Menghormati keragaman agama. 3. Yakin? Salah. Selanjutnya, kelompok 3. Menjaga lingkungan sekitar, ciptaan Tuhan, merupakan praktek sila Pancasila ke lingkungan sekitar. B1. Nah, menjaga lingkungan. Ciptaan Tuhan. Tuhan itu sila. Simbol sila pertama Pancasila adalah kelompok banteng apa? Bintang. Oke, Bapak cek. Benar. Salah. Ayo, kelompok 5. Apa simbol sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia? Pohon beringin. Kita cek. Benar. Kembali lagi kelompok 1. Menghargai kebudayaan orang lain merupakan praktek sila Pancasila ke menghargai kebudayaan. Berapa? 3. Kita cek. Benar. Aktif berpartisipasi dalam musyawarah merupakan praktek sila Pancasila ke 4. Kita cek. Yakin? Oke, kita cek. Benar. Selanjutnya, simbol sila Pancasila kedua ialah A. Kita cek. Benar. 2. Berperan aktif dalam kegiatan sosial merupakan praktek sila Pancasila ke kelompok 4. Kelompok banteng. Berperan aktif dalam kegiatan sosial merupakan praktek sila Pancasila ke berapa? 4. Yakin? 4. Ya, salah. Menolong sesama yang membutuhkan merupakan praktek sila Pancasila ke menolong sesama. 2. Yakin?
Iya, berarti tadi nilainya 22111. Baik. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan terkait kita udah kuis, sekarang Bapak akan membagikan kuis LKPD, bukan kuis, LKPD. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ini nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ini nanti kalian tulis identitas kelompok di sini, nama, anggota. Ya, terus selanjutnya di sini ada soal kalian jawab. Ini kalian jawab tulis, yang ini nanti kalian centang. Bisa dimengerti? Silakan diisi. Jadi ini dicentang. Iya, ini dicentang. Yang ini kalian isi. Isi. Ya. Ini isi identitas kalian. Nah, selain itu juga Bapak akan memberikan penilaian terkait kalian keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Partisipasi kalian dalam berkelompok. Gimana? Jadi dibagi, ada yang ngerjain ini, ada yang ini juga. Gimana? Nih, ya ini data. Apa yang dilakukan? Kalau yang nggak benar, itu kalian udah mau melakukan belum? Ah, udah. Iya sudah, kalian kamu. Oh iya. Itu kan maksudnya satu kelas. Iya pernah kan? Berarti dicentang. Gimana ini? Dona suka makan mendoan, yaitu makanan khas Banyumas. Lalu Doni datang menghampiri Dona. Lalu Doni melihat Dona yang sedang enak makan mendoan. Apa yang seharusnya Dona lakukan jika mengetahui Doni seperti itu? Nah gimana? Apakah cuma dibiarin atau akan diberi mendoan? Kalau salah Kiri. Benar, kerjain yang lain dulu. Nanti Bapak kembali. Gimana? Hah? Ini kali kamu jawab. Contoh, Andi adalah ketua kelas 3 SD Purwokerto. Saat kegiatan bersih-bersih bersama, ada siswa yang tidak mau mengerjakan bersih-bersih karena Andi dalam membagi tugas tidak adil. Apa yang seharusnya dilakukan Andi? Apa yang seharusnya dilakukan? Dia membagi tugasnya tidak adil. Seharusnya apa? Secara adil. tulis jawaban. Mana yang salah? Ini kalau nggak ada yang masuk. Memaksakan agama kepada orang lain. Ya kalau yang salah disilang. Disilang. Nah, benar. Untuk yang bagian tabel, kalau kegiatan itu salah, itu kalian silang, jangan kalian centang. Disilang. Ada perbuatan yang sekiranya kalian belum lakukan, itu disilang atau tidak sesuai, kalian silang. Bisa? Kesulitan? Enggak ya, bisa ya?
Ada gitu sih. Udah, udah, ini sini. Namanya jangan lupa loh. Udah. Ini udah belum? Nah, ini sambil dikerjain biar nanti cepat. Set, set, set. Jawabnya di mana sih, Bang? Ya jawabnya di sini aja. Ini kan dikasih kosong. Coba, Dona suka makan mendoan. Yaitu makanan khas Banyumas. Iya. Lah kamu suka makan mendoan nih. Terus lalu Doni datang menghampiri Dona. Lalu Doni melihat Dona yang sedang enak makan mendoan. Apa yang seharusnya Dona lakukan jika mengetahui Doni seperti itu? Contoh, tadi kan suka apa? Nah, tulis mengasih, memberi. Pak Martila, kamu punya mendoan. Terus ini datang ngajak main kamu. Dia suka mendoan. Kamu kasih enggak? Kasih. Nah, gimana? Bisa? Bentar ini dulu. Ya dibaca dulu. Anton merupakan Sedekah bumi yang dilaksanakan di Batu Raden dalam pembagian tugas. Anton memberikan tugas yang banyak kepada Andi, sedangkan Nanang belum mendapat tugas apa yang? seharusnya Anton lakukan dalam pembagian tugas. Nah, Anton memberikan tugas banyak ke Andi, sedangkan Nanang tidak mendapatkan tugas. Apa yang seharusnya dilakukan Anton dalam pembagian tugas? Nah, secara merata, secara adil. Nah, membagi secara merata, membagi secara adil. Ada yang lain juga? Siapa tadi yang tanya? Bentar. Saling mengasihi antar teman itu kayak mengasihi makanan. Mengasihi ya, kayak kalian itu mengasihi, kalian punya sesuatu ya dikasih, terus teman kalian kayak ada yang kesulitan kalian bantu, itu udah kalian lakukan belum? Terus berangkat sekolah bareng, ya pokoknya kalian bisa akrab baik sama teman. Iya. Satu aja Ya ya. kalau ada lagi itu apa? Memberi mendoan untuk Doni. Selain itu ada lagi apa? Selain memberi apa? Mengasih. Ya, mengasih juga boleh. Katanya ini, katanya kontes donat. Donat Doni, Iya donat. donat Doni. Bapak suka donat, kamu suka enggak? Suka. Suka? Enggak jadi suka apa? Nasi Padang. Enggak ada nasi Banyumas? Ya, tunggu. Dah. Ayo, yang kelompok maju presentasi. Ayo maju. Sini aja. Sakit nanti matanya. Silahkan perkenalan, dibaca nama anggota kelompoknya. Ini nanti yang dibaca yang ini aja. Ini enggak. Nah. Yang lain perhatiin. Dibaca. Identitas kelompok 1 Rasa, 2 Solar, 3 David, 4 Salva, 5 Reva. Ayo. Donat 2 makan bawang, yaitu makan khas Ayo apa? Dengerin. datang menghampiri donat. Lalu Doni melihat donat yang sedang enak makan mendoan. Apa yang seharusnya donat lakukan Duduk yang rapi. Dengerin temannya yang di depan. Ya dibaca gantian. Di depan rumah Andi terdapat orang yang sedang gotong royong. Namun Andi justru di rumah bermain HP. Apa yang seharusnya dilakukan Andi? Membantu orang yang sedang
gotong royong. Baik, selanjutnya yang ini dibaca yang tidak sesuai aja. Yang disilang. Iya. 4. Memaksa agama kepada orang lain. Salah. Berteman dengan yang seagama saja. Salah. Selanjutnya. Pelihara sama. Salah. Tidak menerima sudah mengatakan salah. Terakhir. Tidak mau membantu orang tua di rumah. Salah. Baik, silahkan duduk. Selanjutnya, tadi kelompok yang udah selesai mana ya? Nah, ini dulu. Ayo. Setelah ini nanti kelompok banteng. Ayo, langsung. Sat. Nah, yang gerak cepat. Dibaca identitasnya. Ini ada yang baca ini, ada yang baca ini. Ayo dibaca identitasnya. Identitas kelompok bintang. 1. Nama Asilah Farasafiana Adrian Pratipta Amzari Dafa Fadlul Aziz Pasca Aldrich Tafasya Fahrul. Baik, sekarang dibaca dulu untuk yang ini. Yang dilaksanakan Yang keras. dalam pembagian tugas akan memberikan tugas yang banyak kepada adik, sedangkan Nanang belum mendapatkan tugas apa yang seharusnya akan dilakukan dalam pembagian tugas. Membagi tugas Andi kepada Nanang. Selanjutnya bawahnya dibaca. Andi adalah ketua kelas 3 SD Purwokerto saat kegiatan bersih bersama ada siswa yang tidak mau berjalan bersih karena Andi dalam pembagian tugas tidak adil. Apa yang Ayo, yang disilang, yang tidak sesuai aja yang dibaca. saling mengasihi antar teman kelas 3 menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Betul. Yang dicentang aja yang dibaca. Mana lagi yang dicentang? Bermusyawarah dalam menentukan jadwal pikir kelas 3. Terakhir. Setiap anggota keluarga melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Duduk kembali. Selanjutnya, ayo kelompok banteng. Ayo langsung cepat. Set. Langsung dibaca identitasnya. Ayo dibaca identitasnya. Yang lain nyimak, apalagi siapa tahu ada yang berbeda jawabannya. Ayo dibaca. Identitas kelompok banteng. 1. Ayu. 2. Ada. 3. Benda. 4. 5. Ada. Ayo dibaca. Tadi apa? Enggak boleh membeda-bedakan. Dona suka makan mendoan, yaitu makanan khas Banyumas. Lalu Doni datang menghampiri Dona. Lalu Doni melihat Dona yang sedang enak makan mendoan. Apa yang seharusnya Dona lakukan jika mengetahui Doni seperti itu? Memberi mendoan untuk Dona. Memberi mendoan. Ada yang beda enggak? Sama apa? Memberi sama. Selanjutnya. Di depan rumah Andi terdapat orang yang sedang gotong royong. Namun Andi justru di rumah bermain HP. Apa yang seharusnya dilakukan Andi? Ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Ada yang berbeda? Tidak. Selanjutnya dibaca. Yang disilang aja, yang tidak benar. Memaksakan agama orang lain. Salah. Teman dengan teman yang seagama saja. Benar apa salah? Ya, baca selanjutnya. Menyiksa hewan peliharaan. Benar apa salah? Salah. Nah, selanjutnya. Tidak menerima hasil kesepakatan kelas. Benar apa salah? Salah. Selanjutnya. Tidak mau membantu orang tua di rumah. Benar apa salah? Oke, baik. Silakan duduk. Selanjutnya, ayo kelompok rantai. Nah, ini menjadi gong nanti. Gong. Ayo, langsung. Gerak cepat. Gerak cepat. Langsung dibaca nama anggotanya siapa aja dibaca. Siapa yang membaca?
Kelompok 2 1 asisten 2 Faiz 2 Abbas 4 Eza 5 Rafa. Ayo dibaca. Yang keras. Bumi yang dilaksanakan keadilan dalam pembagian tugas Anton memberikan tugas yang banyak kepada Andi, sedangkan Nanang Sini. Maju dikit. pembagian tugas membagi secara adil atau rata. Iya, selanjutnya. Andi adalah ketua kelas 3 SD Purwokerto. Saat kegiatan bersih-bersih bersama, ada siswa yang tidak mau mengerjakan bersih-bersih karena Andi dalam pembagian tugas tidak adil. Apa yang Seharusnya. dilakukan Andi membagi secara adil. Baik, selanjutnya. Berdoa sebelum dan Yang sesudah keras makan. menghadap ke teman-teman. Berdoa dan sebelum dan sesudah makan. Saling Mengasihi antar teman kelas 3B, menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga, apa sih nggak kelihatan? Turun dikit. Nah, bermusyawarah dalam menentukan jadwal piket kelas. Setiap anggota keluarga melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. itu tadi yang jawaban yang Betul. betul. Silakan duduk kembali. Kita akan menutup presentasi dengan kelompok terakhir. Kelompok apa? Beringin. Ayo silakan maju. Jeng jeng. Kelompok yang lain nanti perhatiin, siapa tahu ada yang beda jawabannya. Siapa yang mau baca identitas? Dibaca. Yang keras. Kelompok Beringin Aldebaran Hasan Bilqis Ina. Selanjutnya dibaca bareng-bareng. Anton merupakan ketua panitia sedekah bumi yang dilaksanakan di Batu Raden. Dalam pembagian tugas, Anton memberikan tugas yang banyak kepada Adi, sedangkan Nanang belum mendapatkan tugas apa yang seharusnya Anton lakukan pada bagian tugas. Apa? Seharusnya membagi secara adil. Selanjutnya. Andi adalah ketua kelas SD Purwokerto. Saat kegiatan bersih-bersih bersama, ada siswa yang tidak mau mengerjakan bersih-bersih karena Andi dalam membagikan tugas tidak adil. Apa yang seharusnya dilakukan Andi? Seharusnya membagi tugas secara adil kepada teman. Oke, baik. Selanjutnya yang salah. Memaksakan agama kepada orang lain, berteman dengan teman yang seagama saja, menyiksa hewan peliharaan, tidak menerima hasil kesepakatan kelas, tidak mau membantu orang tua di rumah. Baik, silakan duduk semua. Nah, ternyata kalian itu baik semua dalam mempresentasikan. Hasilnya baik. Sekarang kita akan melakukan tepuk wow untuk kalian. Sebelumnya Bapak akan kasih apa-apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik, sudah. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari LKPD tersebut, kita dapat mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar, seperti pemilihan ketua kelas, terus kesepakatan kelas, terus dalam membagi tugas, terus perbuatan-perbuatan yang benar atau yang salah di dalam sehari-hari. Nah, itu kita sudah mempelajarinya. Nah, setelah ini nanti supaya kalian itu dapat mempraktekkan di rumah seperti apa yang ada tadi. Nah, ayo kelompok bintang misal di rumah, nanti di rumah akan merawat hewan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Itu benar apa salah? Benar. Baik, selanjutnya
Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi ini tadi? Sudah paham semua ya? Baik, sekarang Bapak akan memberikan bintang untuk kelompok tadi yang aktif. Maksudnya dalam game EduPlay-nya tadi yang jawabannya benar semua. Nah, tadi kelompok yang benar semua mana? 1, 2, 3. Nah, apakah kelompok ini juga bisa untuk mendapatkan? Belum tentu. Waktu di presentasi, waktu di LKPD. Nah, tadi kan itu juga ada penilaian. Kelompok yang tertib, yang kerjasamanya baik, presentasinya baik, nah, itu akan mendapatkan bintang. Bapak akan membacakan berdasarkan yang Bapak nilai tadi. Jatuh kepada kelompok banteng. Mendapatkan bintang. Kasih apa? Kasih tepuk. Ya, cukup. Ini nanti akan semangat banget. Tadi waktu penilaian semangat mendapatkan bintang. Besok lagi lebih semangat. Baik, ini nanti bisa ditempelkan di mading di belakang. Baik, selanjutnya kesimpulannya yaitu menghadap sini semua. Perhatiin Bapak. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat, kita harus bisa mempraktekkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang baik. Nah, kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita akan disegani atau disayangi di masyarakat. Oh, ini loh, si Andrian baik orangnya, ramah, suka menolong, tidak suka mengejek. Terus lanjut, Abbas orangnya baik, ramah. Lah, itu merupakan hasil dari mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Lah, biasanya kalau kalian baik kepada orang tua, biasanya apa? Disayang orang tua. Kalian minta sesuatu diberikan enggak? Iya. Lah, nanti waktu kita besar, kita itu akan menjadi pribadi. Pribadi itu apa? Ya, menjadi diri kita yang baik. Nah, paham? Oke. Nah, sebelum untuk lanjut, Bapak masih ada kegiatan lagi, yaitu soal evaluasi. Ini nanti dikerjakan secara individu mandiri. Jangan lupa kasih nama, kelas, terus kalian pilih jawaban. Ada 5 soal. Silahkan dibagi. Apabila sisa nanti bisa dikembalikan. Nah, apabila sisa nanti dikembalikan. Lebih? Nah, ini merupakan praktek jujur. Mau mengerjain? Nih, kebalik 1. Oh, ini kosong. Nggak ada isinya. Nih. Oh, kosong juga. Dapat soalnya? Oh, lebih. Nah. Nih, Bapak kasih. Iya. Bisa nama panjang, bisa nama panggilan, nama pendek. Nggak usah, cukup ini yang apa ada di sini aja. Jangan tengok-tengok. Bapak kasih waktu 10 menit. Berarti ini nanti akan Bapak koreksi. Gimana Faiz, kesulitan? Duduknya gimana yang rapi? Nah, kita bisa mengerjakan dengan benar, dengan nikmat saat kita duduk yang rapi. Karena apa? Kita tidak mengganggu orang lain. Nomor 2 apa? Apa? Berdoa sebelum makan. Berdoa. Kita berdoa itu apa? Meminta kepada. Nah, berarti apa? Salah satu apa? Salah satu apa? Apa?
Pancasila satu. Dalam kekuatan. Oh iya. Ya udah. Ayo. Andi merupakan proklamasi ya. Karena perbuatan Dalam hati saja nanti temennya keganggu. Ih. Mudah kan? Mudah. Tadi kan udah belajar. Bapak tempel dulu di papan tulis. Ya? Nanti Bapak datang. Ya, nanti. boleh dibenerin. daripada antum. Sudah. Baik. Sudah, yuk. Dikumpulin jadi satu dulu, nanti Bapak datang. Udah ya? Kumpulin jadi satu. Sini. Ya, kalau sini. Bapak koreksi aja. Ya. Dikumpulin. Nasinya yang rapi. Ayo. Ini. Nanti. Udah ini? Ini LKPD-nya nanti aja. Ini dulu. Oke, Bapak akan koreksi dulu ya. Oke, baik. Bapak udah koreksi. Nah, ini nanti akan Bapak bagikan saat kalian akan keluar dari pintu. Nanti akan Bapak bagikan. Lah, Bapak akan kasih tahu informasi dulu. Halo, kelompok bintang. Nah, perhatiin ya. Ini nanti Bapak akan
memberikan instruksi bagi nanti yang nilainya atau salah 2 ke bawah. Apa? Nah, ini nanti udah Bapak kasih nilai. Nah, nanti yang nilainya 100, 80 itu nanti melanjutkan materi yang ada di pengayaan. Nah, nanti akan Bapak kasih informasinya. Waktu udah ada di ini, di kertas kalian masing-masing. Lah, bagi nanti yang nilainya di bawah, yang 60, 40, dan ke bawah, itu nanti kalian mengerjakan perbaikan. Perbaikannya juga sudah Bapak cantumkan di sini. Nah, baik, bisa dimengerti? Nah, sekarang Bapak akan mau bertanya nih kepada kalian. Kan kita udah belajar ya ini tadi ya. Nah, gimana perasaan kalian saat belajar? Senang? Di bagian apa senangnya? Di permainan apa? Yang games, quiz, apa yang papan? Semuanya. Yang paling menyenangkan. Eduplay. Berarti besok pakai Eduplay lagi apa ganti yang lain? Eduplay lagi ya. Oh, baik. Nah, sebelumnya kan kita tadi awal udah menyanyikan lagu nasional ya. Itu kan buat menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Biar kita itu mengenal lagu-lagu daerah. Lah, kita sekarang berada di mana ini? Bapak tanya. Banyumas. Banyumas masuknya mana? Provinsinya Jawa Tengah. Nah, Bapak memilih lagu Gundul. Silakan berdiri semua. Berdiri, gerak. Ayo kita nyanyi berdiri. Ayo berdiri. Berdiri di tempat duduk, gerak. Nah, berdiri. Ayo. Nah, katanya masih semangat. Lanjut. Kelihatan nggak? Perhatiin. Tepuk tangannya nggak usah, nanti nggak dengar musiknya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan berkemas-kemas, dirapikan mejanya. Nah, LKPD-nya Bapak ambil, silakan kalian bisa berkemas-kemas terlebih dahulu. Dan semua kalau udah berkemas-kemas, kita akan berdoa. Tahu maksudnya dari berdoa tadi apa kan? Dah. Sekarang tadi udah ketuanya ya, wakilnya ganti yuk, maju yuk. Besok yang datangnya paling awal untuk memimpin berdoa. Nah, udah siap? Disiapin. Siap, gerak, sikap berdoa. Berdoa mulai. Dzubillahiminas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi
wa tawassalu bis sabri. Amin. Pertanyaan saya kepada Pak Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, nanti di jalan hati-hati. Jangan lupa nanti salam sama kedua orang tua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.